I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil kerja kami mengenai bimbingan konseling dan kesehatan mental pada anak, meliputi menangani stres, kecemasan, dan trauma di sekolah dasar. Sebelum itu, kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan NIM 2422411779 dari kelas K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Rilita Kalo, NIM 2422411794. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Reni Guster Mimas dengan NIM 2422411793. Saya dari kelas Ki. Baik, sesi perkenalannya sudah selesai. Saya akan membacakan materi tentang bimbingan konseling dan kesehatan mental anak, meliputi menangani stres, kecemasan, dan trauma di sekolah dasar. Baik, ya, pentingnya kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak adalah kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan anak berkembang optimal. Kesehatan mental yang baik sangat mempengaruhi konsentrasi, motivasi belajar, dan prestasi akademik anak. Sebaliknya, gangguan mental dapat menghambat perkembangan kognitif dan sosial mereka. Peran guru bimbingan konseling ini atau BK sangat penting dalam mendeteksi dini masalah mental dan memberikan dukungan yang tepat kepada siswa. Baik, kita masuk ke poin ketiga, di mana 30% stres pada anak SD. Fakta penting yang perlu diketahui oleh kita yaitu sekitar 30% anak SD mengalami stres yang memengaruhi konsentrasi belajar mereka. Sumber stres umum meliputi beban tugas sekolah yang berlebihan, tekanan menghadapi ujian, dan tekanan dari teman sebaya. Stres yang tidak ditangani dapat berdampak serius pada perkembangan dan prestasi akademik anak. Baik, kita masuk ke slide 4, memahami kecemasan belajar. Kecemasan belajar adalah rasa takut atau khawatir berlebihan terhadap kegiatan belajar atau ujian yang dapat menghambat perkembangan anak. Gejala umum yang perlu kita kenali, yang pertama, gelisah dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, sulit tidur menjelang ujian atau tugas. Ketiga, rasa takut gagal yang berlebihan. Dan yang keempat, menghindari situasi belajar tertentu. Contoh situasi, anak ragu menjawab pertanyaan di kelas walau sebenarnya tahu jawabannya, atau menolak mengerjakan karena takut salah. Oke, kita masuk ke slide 5. Trauma pada anak. Trauma adalah pengalaman negatif berat yang meninggalkan jejak psikologis mendalam pada anak. Dampaknya dapat terlihat pada perubahan perilaku seperti menarik diri, sulit berkonsentrasi, dan penurunan prestasi belajar. Sumber trauma pada anak dapat berasal dari berbagai situasi seperti kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan anggota keluarga, perceraian orang tua, perundungan, serta bencana alam. Anak yang mengalami trauma membutuhkan penanganan dengan sensitivitas tinggi dan dukungan berkelanjutan dari guru, konselor BK, dan keluarga. Dukungan psikologis sederhana di sekolah. Dukungan psikologis tidak harus rumit atau memerlukan keahlian khusus. Guru dan konselor BK dapat memberikan dukungan dasar yang bermakna bagi kesehatan mental anak. Dengan pendekatan sederhana namun konsisten, sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh secara emosional. Berikut adalah 4 pendekatan dasar yang dapat diterapkan di sekolah untuk mendukung kesejahteraan psikologis siswa. Yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, mendengarkan secara empati dan tanpa menghakimi ketika anak berbagi perasaan mereka. Yang ketiga, memberikan waktu istirahat dan ruang untuk mengekspresikan diri secara sehat dan kreatif. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam proses dukungan untuk kesinambungan di rumah dan sekolah.
Berikut intervensi praktis untuk stres dan kecemasan. Yang pertama, teknik relaksasi pernapasan. Ajarkan anak teknik pernapasan dalam, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, dan lakukan saat anak merasa cemas atau tegang. Yang kedua, jadwal belajar teratur. Susun jadwal belajar yang realistis dengan waktu istirahat cukup. Hindari beban tugas berlebihan yang dapat memicu stres pada anak. Yang ketiga, pujian dan aktivitas fisik. Berikan pujian dan dorongan positif secara konsisten. Ajak anak melakukan aktivitas fisik ringan untuk mengurangi ketegangan. Peran guru dan BK dalam mendukung anak. Guru dan konselor BK memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan mental anak di sekolah. Dengan memahami tanda-tanda gangguan mental dan membangun komunikasi yang baik, mereka dapat menjadi garis pertahanan pertama dalam memberikan dukungan psikologis kepada siswa yang membutuhkan. Yang pertama, mengenali tanda-tanda stres, kecemasan, dan trauma pada anak sejak dini melalui observasi perilaku dan perubahan prestasi belajar. Yang kedua, membangun komunikasi terbuka dengan anak, menciptakan ruang aman untuk berbagi perasaan tanpa rasa takut dihakimi. Yang ketiga, mengarahkan anak ke layanan psikolog profesional jika diperlukan dan menyusun program pendukung secara kolaboratif. Studi kasus mendampingi anak trauma. Seorang siswa kelas 4 menunjukkan perubahan perilaku setelah kehilangan anggota keluarga. Ia menjadi pendiam, sulit berkonsentrasi, dan sering menangis di kelas. Guru BK melakukan pendekatan dengan membangun kepercayaan melalui percakapan santai, mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan, berkoordinasi dengan orang tua dan guru kelas. Hasil, setelah pendekatan rutin selama 2 bulan, anak mulai terbuka dan menunjukkan perbaikan dalam interaksi sosial serta prestasi belajar. Ringkasan poin penting. Kesehatan mental anak merupakan fondasi penting dalam proses belajar dan perkembangan di sekolah dasar. Stres, kecemasan belajar, dan trauma dapat menghambat potensi anak jika tidak ditangani dengan tepat. Dengan pemahaman yang baik dan dukungan psikologi sederhana dari guru dan konselor BK, sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang pertama, kesehatan mental anak berpengaruh besar pada kemampuan belajar, konsentrasi, dan perkembangan sosial emosional di sekolah. Yang kedua, stres dan kecemasan belajar umum terjadi pada anak SD, perlu dikenal tanda-tandanya sejak dini untuk penenangan tepat. Yang ketiga, dukungan psikologi sederhana di sekolah seperti mendengarkan dengan empati dan menciptakan lingkungan aman dapat berdampak besar. Langkah selanjutnya untuk sekolah. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan mental anak, diperlukan langkah-langkah konkret dan terstruktur. Berikut adalah 4 rekomendasi utama yang dapat diterapkan oleh sekolah untuk memastikan setiap anak mendapatkan dukungan psikologi yang memadai dan berkelanjutan. Yang pertama, pelatihan guru dan konselor BK tentang kesehatan mental anak untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan penenangan. Yang kedua, implementasi program relaksasi rutin dan perdampingan berkala untuk membantu anak mengelola stres. Yang ketiga,
kolaborasi aktif dengan psikologi profesional dalam melibatkan keluarga dalam proses pendampingan anak. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala kondisi mental siswa untuk memastikan efektivitas program dukungan. Baik, itu saja materi dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.